Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Setiawan dari Prodi Administrasi Publik. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pengawasan dan juga organisasi publik. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses untuk memantau, mengontrol, dan mengevaluasi jalannya kegiatan atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan sesuai rencana yang telah dibuat. Pengawasan juga dapat mencakup identifikasi masalah dan pengambilan tindakan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa organisasi atau kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip yang benar, meningkatkan kinerja, menghindari penyimpangan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil. Jenis-jenis pengawasan berdasarkan sumber. 1. Pengawasan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal organisasi seperti manajer, survivor, atau unit pengawasan internal. Tujuan pengawasan internal adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan proses dalam organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar organisasi yang tidak terlibat langsung dalam operasional sehari-hari. Pihak eksternal ini bisa berupa lembaga pemerintah, auditor independen, atau organisasi non-pemerintah. Contohnya, Badan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK. Jenis-jenis pengawasan berdasarkan fungsi. 1. Pengawasan administratif adalah suatu proses pemantauan dan pengendalian yang dilakukan terhadap administrasi dan pelaksanaan kegiatan organisasi agar semua prosedur, kebijakan, serta peraturan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang kedua, pengawasan teknis adalah jenis pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksana suatu kegiatan atau proyek berhubungan dengan aspek teknis seperti proses produksi, konstruksi, operasional mesin, atau penerapan teknologi. Yang ketiga, pengawasan finansial. Pengawasan finansial adalah proses pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan suatu organisasi atau instansi untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, pengawasan operasional adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan sehari-hari dalam operasional suatu organisasi atau perusahaan. Yang kelima, pengawasan mutu. Pengawasan mutu adalah suatu proses pemantauan dan pengendalian yang dilakukan untuk memastikan produk atau layanan dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan agar sesuai harapan pelanggan. Selanjutnya, jenis-jenis pengawasan berdasarkan tujuan. 1. Pengawasan preventif. Pengawasan preventif ini adalah jenis pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau masalah sebelum hal tersebut terjadi.
Yang kedua, pengawasan detektif adalah jenis pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan, penyimpangan atau masalah untuk mendeteksi dan mengidentifikasi penyebab serta dampaknya agar bisa menemukan dan memperbaiki masalah yang sudah terjadi. Yang ketiga, pengawasan korektif adalah jenis pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dengan tujuan untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang keempat, pengawasan evaluatif adalah jenis pengawasan yang dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi hasil atau kinerja suatu kegiatan atau proses setelah selesai dilaksanakan, dengan tujuan untuk memberikan masukan atau rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja di masa depan. Selanjutnya, manfaat dari pengawasan. 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, mengurangi risiko dan kerugian. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, mengurangi korupsi dan penyelewengan. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu organisasi publik. Pengertian organisasi publik. Organisasi publik adalah badan yang memiliki tugas dan fungsi tertentu yang berkaitan dengan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, penerapan kebijakan, serta pengawasan dan penegakan hukum. Struktur organisasi publik, yaitu 1. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah entitas yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan nasional serta menjalankan tugas pemerintah di tingkat nasional. Yang kedua, pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas kebijakan dan program yang dijalankan di tingkat lokal seperti provinsi, kota, atau kabupaten. Yang ketiga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh negara untuk menyediakan layanan atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keempat, lembaga negara. Lembaga negara berfungsi untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan menjaga jalannya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Yang kelima, unit pelaksanaan teknis. Unit pelaksanaan teknis adalah instansi yang memiliki tugas operasional untuk menjalankan program atau kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah. Fungsi organisasi publik sebagai berikut. 1. Pelayanan publik. Organisasi publik bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Organisasi publik mengelola dan mendistribusikan sumber daya negara seperti anggaran, infrastruktur, dan tenaga kerja untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, penerapan kebijakan publik. Organisasi publik bertugas untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Yang keempat, penegakan hukum dan keamanan. Organisasi publik bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum di masyarakat. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Organisasi berperan dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan pendidikan, informasi, dan kesempatan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.
Ciri-ciri organisasi publik yaitu 1. Melayani kepentingan publik. 2. Dibiayai oleh negara. 3. Terstruktur dan hierarkis. 4. Tujuan dan misi yang jelas. 5. Transparansi dan akuntabilitas. Mungkin itu saja video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.